Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di banyak keberkahan. Keberkahan di bulan Ramadan, keberkahan kita bangun malam, kemudian keberkahan makan sahur, keberkahan sholat subuh berjamaah, keberkahan kebersamaan, dan banyak keberkahan yang Allah turunkan yang harus kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, khususnya di hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita akan belajar dari sejarah di surat Al-Anfal. Saya beri judul Pesan dari Badar. Ramadan pertama kaum muslimin itu di tahun kedua Hijriah. Itu artinya Rasulullah sudah 15 tahun menjadi nabi, 13 tahun di Mekah, dan baru hijrah sekitar 2 tahun. Dan di saat itu pula perang Badar terjadi, dan di bulan Ramadan. Ya, bisa dibayangkan Ramadan pertama, dan di saat itu terjadi perang besar pertama di kalangan kaum muslimin. Ya. Dan Badar dari Madinah itu kurang lebih jaraknya 150 km, dan itu ditempuh dengan jalan kaki, ya. Nah, ada beberapa kendaraan, tapi juga mereka bergantian menunggangi kuda, hanya beberapa ekor, dan unta. Nah, jadi bisa dibayangkan puasa pertama, ya, menghadapi musuh yang besar, yang waktu itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 313 orang, ada yang mengatakan 319 orang, artinya tidak sampai 320, 300 belasan orang, menghadapi berapa? Sekitar 1000, ya. Nah, kalau kita melihat surat Al-Anfal ini tentang perang Badar juga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai di surat ini dari akhir. Al-Anfal itu kan artinya kalau di terjemahan apa? Harta rampasan perang. Kalau kita membaca sejarah, buku sejarah, itu kan biasanya kronologis, ya kan? Sebab terjadinya perang, persiapan pasukan, pengecekan tempat, terjadi peperangan berkecamuk, gitu kan? Kemudian berapa korbannya, siapa yang menang, dan lain sebagainya. Tapi Quran tidak bertutur seperti itu, karena ada maksudnya. Tidak seperti surat Yusuf yang kronologis dari Yusuf kecil sampai kemudian besar, sukses menguasai Mesir ketika itu. Dan Allah memulai Anfal dari akhir, artinya dari setelah perang Badar dimenangkan. Dan disitulah cara Quran bertutur bahwa sejarah itu harus menjadi inspirasi, petunjuk, dan juga menjadi panduan hidup. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang pembagian harta rampasan perang. Jadi ini luar biasa, pelajaran agung yang luar biasa dalam surat Al-Anfal ini. Karena ketika itu kaum muslimin pecah menjadi 3.
Yang pasukan paling depan mengatakan, kami yang berada paling depan, paling front, kami yang mengejar musuh, memastikan bahwa musuh itu lari dan tidak akan kembali lagi, sehingga kami tidak sempat untuk memunguti harta rampasan perang. Kata yang kelompok kedua, oh tidak, kami yang mengumpulkan harta rampasan perang ini. Ya. Yang kelompok ketiga bilang, jangan begitu. Siapa yang paling penting dalam semuanya ini? Komandan kita Rasulullah. Kami yang menjaga Rasulullah. Ya, karena memang waktu itu Rasulullah itu dibuatkan tenda yang agak jauh ya. Yang memang ketika itu kaum muslimin tidak siap perang sebenarnya. Kalau kita baca, itu kan mereka itu sebenarnya tidak bermaksud perang. Karena apa? Tujuan awalnya adalah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, yang waktu itu membawa sekitar 1000 onta dengan tunggangannya, dengan semua barang dagangannya, yang dalam sejarah disebutkan hanya dikawal sekitar 40 orang. Nah, kalau kita hanya melihat dari sisi ini saja, wah Rasulullah berarti ngajarin nggak bener nih, mencegat barang dagangan. Nah, kalau kita mengkat sampai sini saja, kesannya buruk. Tetapi dulu kaum muslimin sebelum mereka hijrah ke Madinah, mereka tidak boleh membawa harta benda mereka. Semua aset mereka di Mekah itu dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga mereka hijrah ke Madinah hanya membawa apa yang melekat di badan dan sedikit perbekalan. Semua aset yang ada di Mekah itu dirampas oleh mereka. Sehingga itu bagian dari hak mengambil hak mereka dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena aset mereka jual menjadi barang dagangan, sehingga ketika mereka baru berdagang dari Syam akan kembali ke Mekah, melewati tempat perjalanan yang tidak jauh dari Madinah. Maka pencegatan itu dalam rangka mengambil haknya kaum muslimin yang mereka rampas. Ya. Namun ketika itu Abu Jahal dari Mekah juga mendengar rencana itu, sehingga mereka menyiapkan pasukan dari Mekah menuju ke Badar dengan membawa sekitar 1000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Makanya kaum muslimin sangat tidak siap ketika itu, sampai dikatakan dalam Al-Quran, ka'annama yusaquna ilal maut wahum yanzurun. Jadi seolah-olah mereka seperti digiring kepada kematian itu. Jadi kalau kita misalnya di Idul Kurban nyeret kambing itu ya, seperti itu diseret gitu, diseret ke tempat menjagalan itu. Seolah-olah kaum muslimin merasakan itu, mati pasti ini, nggak pasti kalah kita. Ya, mereka niatnya nggak perang, kemudian di tempat di situ menghadapi musuh yang berlipat dengan persenjataan yang super lengkap. Maka ayat Al-Quran di surat Al-Anfal ini memberikan kita pesan kepada kaum muslimin, jangan sampai di kemenangan pertama itu menjadi sebab awal kekalahan kalian, menjadi sebab awal permusuhan kalian, menjadi awal pepercahan kalian. Karena setiap orang merasa berjasa, masalahnya itu merasa berjasa sehingga tanya bagiannya berapa. Kan mereka menanyakan harta rampas perang, kan ingin mendapat bagian. Berapa bagian saya? Ya. Maka ketika mereka menanyakan tentang harta rampasan perang, qulil anfalu lillahi war rasul. Allah memberikan jawaban bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Dan sahabat paham. Ketika dikatakan begitu, berarti ini pembagian murni aturan Allah dan Rasul. Ditungguin ayat keberapa nih bakal turun, ya kan? Maka Allah lanjutkan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini yang paling penting.
Masalah harta udah nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi yang terpenting adalah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Karena ternyata masalah harta itu menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin dan menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Ya. Di kehidupan kita juga sama, ya kan? Banyak terjadi masalah karena bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Ya. Dan sering terjadi juga, misalnya ada lembaga yayasan keluarga, ya, punya pendidikan nggak jalan, datang orang bantuin sampai kemudian besar berjalan. Setelah ada omset, ada keuntungan, baru mulai kasak kusuk, ya. Yang membesarkan karena orang lain didepak, diambil kembali sama yang mungkin pemilik awalnya. Ketika masih susah, mereka nggak terlalu semangat. Ketika tidak ada hasil, tidak begitu ikut campur. Tapi begitu ada hasil dan besar dan ada keuntungan di sana, mulailah mereka saling mengatakan, kan siapa yang mendirikan ini? Siapa yang memulai? Masing-masing merasa berjasa. Nah, ini jadi masalah. Maka Allah memberikan pesan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya. Jangan sampai beda pendapatan ini kemudian menjadi masalah di kalangan kaum muslimin. Ya. Sejahtera sedikit, dari mana mereka ini? Kok bisa beli itu, beli ini? Ya. Akhirnya apa? Su'uzon itu menyebabkan hubungan itu kemudian menjadi tidak baik. Maka Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Dan ayat yang mengatakan bagian mereka itu nanti akan Allah sampaikan di ayat 41. Jadi sahabat itu dinasihati dulu sampai 40 ayat. Ya, nanti silakan baca. Baru ada tentang keterangan berapa mereka mendapatkan itu di ayat 41 di awal juz 10. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Jadi bagian Allah dan Rasul itu cuma 1/5 saja. Sisanya dibagikan kepada para mujahid. Ya. Tapi 40 ayat mereka dinasihati. Sampai Imam Ahmad meriwayatkan yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika sahabat Ubadah ditanya tentang ayat ini, beliau mengatakan fina ashabul badr nazalat. Artinya ayat ini turun untuk kami para ashab Badr. Hina ikhtalafna fil nafl. Ketika itu kami berselisih tentang pembagian harta rampasan perang. Hatta saat fihi akhlakuna, sampai sahabat mengatakan demikian. Hatta saat fihi akhlakuna, sampai akhlak kami ketika itu sangat buruk sekali. Jadi sahabat merasakan akhlak mereka saat itu sangat buruk sekali. Ya, mereka itu sahabat yang luar biasa. Makanya Allah ada maksud mendahulukan ayat ini di awal supaya menjadi warning, menjadi peringatan, jangan sampai masalah harta kemudian menjadi sebab awal kalian kalah. Padahal waktu itu awal kemenangan kalian. Menjadi sebab permusuhan, perpecahan di antara kalian. Maka Allah sampaikan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian pada Allah dan perbaiki hubungan kalian. Jangan sampai hal tersebut menyimpang dari tujuan kalian dalam perjuangan, dalam dakwah. Yang ketika masih susah solid, ketika mulai sejahtera, mulai ada hasil, sudah mulai banyak masalah. Karena apa? Masing-masing merasa berjasa. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar orang yang beriman. Inilah suasana di surat Al-Anfal sampai ayat 40. Nasihat, ya. Sehingga keimanan sahabat pun menjadi kokoh luar biasa. Baru setelah itu baru diberikan jawaban berapa jatah masing-masing, ya. Nah,
Ini psikologi kaum muslimin menjelang perang Badar. Seperti saya sampaikan tadi ya. Karena mereka itu awalnya ingin mencegat kafilah dagang. Tapi ketika sampai di sana, Allah memilih agar kalian bukan mencegat kafilah dagang, tapi menghadapi Abu Jahal dan para pasukannya. Ya. Sehingga mereka merasakan, wah, udah mati nih pasti gitu kan. Quran sampai mengatakan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Maka Rasulullah pun dan para sahabat ya disampaikan di situ idzastaghitsuna rabbakum. Istighotsah. Istighotsah itu sudah menjadi bahasa yang sering kita dengar kan. Permohonan doa yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya Allah, dan Allah ketika itu fastajaba lakum, mengabulkan permohonan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Maka di saat kaum muslimin kondisinya mencekam, yang mereka merasakan besok mati ini gitu kan, karena mental mereka belum siap. Dan ketika itu Rasulullah mengabarkan datang Jibril bersama ribuan malaikat. Nah, kabar gembira buat kalian. Dan Rasulullah melihat ketika itu Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, di sini para ulama juga membahas nih, kenapa Allah mengirimkan ribuan malaikat padahal mungkin hanya dengan malaikat Jibril saja sudah cukup. Karena kalau disebutkan dalam riwayat, Jibril itu punya 600 sayap. Ya. Di surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulilladzi fatiris samawati wal ard ja'al malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' yazidullahu fil khalqi ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu menciptakan malaikat punya sayap, ada yang 2, mathna wa thulatha wa ruba', ada yang 2, 3, 4. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah terserah menambahin berapa. Dan Jibril punya 600 sayap. Itu sayap, satu sayap kalau dibentangkan dari ufuk sampai barat ketutup itu. Ya, makanya mungkin dengan satu malaikat itu cukup ya kan, untuk menghukum pasukannya Abu Jahal ini. Tapi ternyata Allah juga punya maksud dengan mendatangkan ribuan malaikat itu, membuat Rasulullah bergembira. Terkadang kalau kita misalnya ya santri bikin acara nih, datang Ustadz Budi misalnya kan, ketua yayasan, beliau mungkin hanya duduk saja, tapi santri senang gitu kan, menampilkan sesuatu pun semangat gitu. Betul gak? Apalagi misalnya ada santri putri juga kan, kelihatan beda tuh, ya kan? Ada santri putri kadang banyak tingkah juga santri ini kan. Kalau nggak ada biasa saja, padahal mereka hanya duduk aja di atas, belum tentu memperhatikan kalian juga kan itu. Cuman kadang merasa GR ya kan. Kadang keberadaan itu walaupun tidak punya peran, tidak peran sangat signifikan, tapi keberadaan itu kadang membuat suasana berbeda. Apalagi kalau datang tokoh besar, cuman duduk tok saja, nggak ngomong, nggak ngapain, itu memberikan pengaruh. Ya. Nah, Allah mendatangkan ribuan malaikat ini memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Walaupun mungkin hanya dengan satu malaikat cukup itu. Dibentangkan satu sayap saja itu dikepret itu kan, habis itu. Seperti dulu ketika Rasulullah disiksa oleh masyarakat Taif itu kan, didatangkan malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, saya diutus Allah untuk apapun yang kau perintahkan kami turuti. Kami angkat gunung, kami hantam pada mereka, siap. Satu malaikat bisa menghukum satu masyarakat Taif ketika itu. Tapi Rasul mengatakan jangan, mereka masyarakat yang belum mengerti. Saya berharap dari anak mereka nanti akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar ya, generasi berikutnya semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah yang mendatangkan bala bantuan dengan menghadirkan ribuan malaikat yang datang berturut-turut. 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya. Nah,
Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kaum muslimin di ayat ke-6 ya, id yughashshikumun nu'asa amanatan min. Datang kantuk ketika masa-masa mau perang itu. Ini kan nikmat luar biasa. Ketakutan luar biasa, ngantuk. Ini kan nikmat. Kalau ngantuk di majelis ilmu ya musibah. Ya kan? Tapi kalau ngantuk mau perang itu kan biasanya nggak bisa tidur itu. Tapi Allah turunkan rasa kantuk kepada kaum muslimin sampai dan meriwayatkan mereka itu saking lelapnya tidur itu semuanya junub. Ya. Nggak ada air, bingung kan? Maka Allah turunkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Datang hujan untuk mensucikan mereka. Ini nanti bisa diteliti ini. Fungsi hujan Allah sebutkan di sini ada 4 ini. Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Wa yuzhiba 'ankum rijza syaitan, untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri kalian. Wal yarbitu 'ala qulubikum, dan untuk menguatkan, mengikat hati kalian. Wa yutsabbita bihil aqdam, dan untuk menguatkan, memperteguh telapak kaki kalian. Nah, makanya kalau hujan nggak apa-apa, hujan-hujanan aja, ya kan? Karena rahmat fungsinya ini Allah sebutkan di ayat ini ada 4, mungkin nanti Ustadz Budi bisa memperlebar lagi ya. Nah, seperti dulu kan di 212 dulu, masyarakat jutaan orang sujud sholat Jumat dengan guyuran air hujan, senang ya kan? Yang dulu ya 2000 berapa itu. Nah, Allah turunkan untuk kaum muslimin ini ketenangan sampai tertidur, kemudian Allah turunkan hujan. Ya, ini nikmat luar biasa. Di saat hati yang ciut gitu kan menghadapi musuh yang luar biasa dengan ketidaksiapan, yang rasa takut luar biasa, tapi di situ Allah turunkan rasa kantuk pada mereka sehingga membuat mereka tuh menjadi segar gitu kan. Nah, kemudian itu yang di kalangan kaum muslimin tadi. Jadi di tengah kaum muslimin Allah berikan mereka ketenangan sampai bisa tertidur dengan sangat lelap. Di kalangan kaum kafir Allah sebutkan di sini, id yuhi rabbuka lil malaikati anni ma'akum fathabbatul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru fadribu fawqal a'naqi wadribu fawq minhu kullabanan. Sementara di tengah kaum kafir Allah turunkan ya rasa takut di hati mereka. Itu kan selesai itu kan, musuh kalau takut dengan persenjataan sehebat apapun kocar-kacir, kabur mereka. Dan fadribu fawqal a'naqi, maka pukulnya di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung dari mereka. Nah, ini diperintahkannya kepada malaikat. Makanya untuk membedakan karyanya malaikat dengan karyanya kaum muslimin ketika itu, kalau malaikat membunuhnya itu dengan cara mutilasi, ya kan, motong-motong tiap-tiap ujung jarinya itu. Tapi kalau kita dilarang, Rasulullah yanhana 'anil muslah, melarang kita mutilasi. Makanya kalau ada mutilasi jelas itu bukan orang-orang beriman yang melakukannya, karena Rasulullah melarang akan hal tersebut. Makanya ada sahabat yang ketika selesai mengatakan, ya Rasulullah, saya telah membunuh dia. Dicek ternyata loh, ini bukan karya manusia cara membunuhnya gitu. Karena ketika dilihat jari-jarinya terpotong-potong di ruas-ruasnya. Nah, maka kadang mereka akan sedang mengayunkan pedang, tak tahu udah lepas lehernya, padahal belum nyampe gitu kan. Nah, yang bunuh adalah para malaikat. Tapi mereka awalnya merasa dia yang bunuh. Tadi merasa berjasa di situ. Ya. Nah, maka Allah katakan falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Kalian bukan yang bunuh mereka, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha roma. Nah, jadi jelas di sini
Di saat kaum muslimin merasa berjasa, mereka yang telah membunuh, mereka yang telah memanah, Allah tiadakan hal tersebut. Bukan kalian, ya. Karena mereka itu merasa berjasa, itulah kemudian mereka minta jatah. Disitulah kemudian diberikan warning oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalian membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan pula kalian yang melempar atau melemparkan anak panah, tapi Allah lah yang melemparkan anak panah tersebut, ya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Innallaha sami'un alim. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kalau di ayat ini di surat Al-Anfal, Allah utamakan, dahulukan masalah harta rampasan perang karena kaum muslimin waktu itu merasa mereka lah yang berjasa. Sampai mereka tadi pecah menjadi 3 kelompok. Yang front paling depan, yang mengumpulkan harta rampasan perang dan yang menjaga Rasulullah SAW. Karena waktu itu mereka sudah punya rencana, kalau terjadi kekalahan fatal, maka Rasulullah harus segera dilarikan ke Madinah. Sehingga Rasulullah ketika itu dilarang untuk ikut perang di front paling depan. Dan Rasulullah itu panglima yang perang, sahabat mengatakan selalu berada di paling depan. Tapi di saat perang Badar, karena mereka merasa kalah, merasa akan kalah, sehingga Rasulullah ditaruh di belakang, dibuatkan tenda, dijaga oleh beberapa sahabat yang mereka akan mantau kalau terjadi kekalahan fatal, maka segera larikan Rasulullah ke Madinah. Sehingga Rasulullah dilarang oleh para sahabat untuk terjun langsung di saat itu, ya. Sehingga masing-masing merasa berjasa tadi. Sementara kalau di peperangan Hunain, Allah memberikan juga pelajaran di sana dengan mengatakan meniadakan jumlah. Artinya jumlah itu bukan hal yang membuat mereka menang. Ya, kalau di sini yang Allah tiadakan adalah usaha mereka. Mentiadakan mereka merasa berjasa. Ya. Karena ketika seseorang tadi merasa punya peran, punya jasa, ya, kalau bukan saya, nah, ini terjadi karena saya dan sebagainya, itu akan menjadi masalah. Ya, sementara di perang Hunain yang saat itu dikatakan betul-betul juga yang mereka awalnya merasa menang dengan banyaknya jumlah mereka, kan perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Rasulullah bersama dengan 12.000 pasukan, bukan lagi sedikit, 12.000 pasukan. Sehingga mereka merasa, pasti menang kita ini. Ya, beberapa muslimin ketika itu merasa pasti menang dengan jumlah mereka yang sangat besar. Ternyata kocar-kacir. Kaum muslimin kocar-kacir sampai mereka kabur dan hanya menyisakan beberapa orang saja. Bayangkan ribuan. Ya, sementara yang tetap berada di tempat bersama Rasul itu sejarah mengatakan hanya beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Walaupun setelah itu Allah balikan, mereka menang. Tapi di sini Allah ingin memberikan pelajaran bahwa kemenangan kaum muslimin itu bukan karena usaha mereka di awal. Artinya jangan sampai merasa itu. Juga jangan merasa jumlah mereka membuat mereka menang. Tapi semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting di dalam kita berjuang, berdakwah, berkomunitas gitu ya. Membuat sebuah apapun itu, mau lembaga, mau komunitas, mau perkumpulan. Di saat susah mungkin solid. Ya, nggak ada masalah, ikhlas semuanya. Di saat sudah ada keuntungan besar, banyak omset misalnya, nah disitulah bisa jadi akan masing-masing merasa punya peran, punya jasa, sehingga berhak untuk mendapatkan jatahnya berapa. Ketika tidak diberikan semestinya, tadi bisa jadi pecah, ya kan? Dan banyak akhirnya mereka tidak maju, tidak berkembang karena masalah dunia, ya. Dan juga banyak perjuangan kaum muslimin terhenti atau kalah lantaran mereka ada yang tadi cinta dunia tadi.
Kan sering kita lihat tuh di beberapa foto di perjuangan pahlawan Indonesia. Kompeninya cuma satu, ya kan? Orang-orang pribuminya banyak. Artinya mereka itu bisa bersekutu menjadi mata-mata itu karena apa? Ya, karena harta tadi, jabatan. Sehingga bisa menguasai Indonesia karena apa? Ada orang yang bisa dibayar untuk menjadi mata-mata ataupun penyusup di tengah-tengah masyarakat Indonesia ketika itu. Dan juga banyak perjuangan kaum muslimin yang mereka akhirnya kalah karena apa? Penyakit wahan tadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika sudah masuk dunia sehingga takut mati, bisa dibayar, bisa diiming-imingi dengan jabatan, maka akan menjadi masalah. Nah, ini warning buat kita semuanya dan kaum muslimin semuanya, jangan sampai masalah harta kemudian menjadi pecah dan menjadi tidak solid lagi perjuangan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ada sedikit bahasan di luar tadi ya, dan ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika beliau mengutip ayat fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian pada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Ini poin pentingnya di sini. Ya. Sahabat diminta untuk bertakwa dan memperbaiki hubungan di antara kalian, jangan sampai masalah harta kemudian pecah. Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, baina Rasulullah SAW jalisun. Ketika Rasulullah SAW duduk, idh ra'aynahu dhahika hatta badat thanayahu. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah itu tertawa sampai terlihat giginya. Ya, artinya tertawanya berarti bukan senyum, artinya tertawa yang cukup lebar karena sampai terlihat giginya. Faqala Umar, maka berkata Umar, ma'adhakaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah? Faqal, maka beliau berkata, rajulani jathaya min ummati baina yaday rabbil izzah tabaraka wa ta'ala. Di hari kiamat nanti, ya, ada dua orang yang saling berseteru di antara umatku, kata Rasulullah, di depan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma, maka berkata salah seorang di antara keduanya, ya Rabb, khudh li matlamati min akhi. Ya Allah, ambilkan khudh li matlamati, ya. Jadi ambilkan untukku apa sudah mereka zalimi atas saudara yang menzalimi saya ini. Balaslah kezaliman saudaraku ini. Maka Allah berkata, a'ti akhaka madlamataka. Kau kembalikan kezaliman saudaramu itu. Ya. Maka berkata orang yang dimintai tadi, dituntut, lam yabqa ya Rabb, lam yabqa min hasanati syai'un. Kebaikanku sudah habis, gak ada lagi tersisa sedikit pun. Karena mungkin orang ini zalim ketika di dunia, masih ada yang menuntut, ya. Maka ketika kebaikannya mau diambil sudah habis, maka kemudian berkata orang yang menuntut tadi, Rabb, falyahmil anni min auzari. Maka pindahkan dosaku kepada dia. Ya. Maka ketika sampai kalimat ini, wa fadat aina Rasulullah SAW bil buka, Rasulullah nangis. Ya. Kenapa? Inna dzalika la yawmun 'adzim, yauma yahtajun nas ila man yatahammal anhum min auzarihim. Karena di saat itu hari yang sangat agung, luar biasa, berat, dan masing-masing ingin dosanya itu dipikul sama orang lain. Ya, maka kezaliman ini salah satu dosa yang akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Maka hati-hati jangan sampai kita berbuat sesuatu yang berkaitan dengan orang lain, dengan masalah hak. Ya, karena apa?
itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan kepada kita. Kalau nggak di dunia pasti di akhirat. Maka selagi kita misalnya punya kejabatan, punya kedudukan, punya mungkin orang tua yang masih gagah yang bisa membela, jangan kita semena-mena. Jangan kemudian dengan kesemenaan itu kita akhirnya berbuat zalim. Ya. Mentang-mentang masih punya sesuatu yang membuat dia bisa berbuat semaunya. Maka faqala Allah Ta'ala liqalib. Maka Allah berkata kepada orang yang menuntut tadi, orang yang dizolimi tadi, irfa' basaraka fanzur fil jinan. Angkat kepalamu dan lihat di sana pandangan surga. Farafa'a ra'sahu. Kemudian orang tersebut mengangkat kepalanya, faqal ya Rabb aramadaina min fiddatin wa qusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat kota yang pemandangan tempat yang luar biasa dengan dihiasi perak, ya, dan istana dari emas yang berlimpah dengan permata. Li ay nabiyyin hadza. Ini untuk nabi siapa? Saking indahnya tuh surga, ya, sampai orang ini mengatakan ini surganya nabi siapa? Li ay sadiqin hadza, ini surganya orang sidik siapa? Li ay syahidin hadza, ini surga syahid siapa? Saking indahnya tuh surga sehingga dia mengira orang yang memiliki itu pasti orang-orang yang kalau nggak nabi, sidik atau syahid, orang-orang yang punya kedudukan luar biasa amal ibadahnya. Maka Allah mengatakan hadza liman a'ta tsaman, ini untuk siapa saja yang bisa membayarnya. Qal, maka dia berkata, ya Rabb, wa man yamliku dzalik, siapa yang bisa membayar surga itu? Qala anta tamliku, kamu juga bisa. Dia kaget, madza ya Rabb, dengan apa saya bisa membayar itu? Kemudian Allah mengatakan ta'fu an akhi, kamu maafkan saudaramu itu tadi yang menuntut tadi. Maka kemudian ya Rabb fa inni qad afautu anhu, aku telah memaafkan dia. Maka Allah mengatakan khudh bi yadi akhika fa adkhilhu al-jannah, kau ambil tangan dia, kau gandeng tangan saudaramu itu dan sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengislahkan, ya, kaum mukminin itu di hari kiamat. Artinya orang yang punya masalah di dunia, kezaliman, kalau nggak selesai di dunia, maka akan pasti dibawa ke akhirat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la ta'uddanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil al-jalha min asyatil qarna. Sampai keadilan Allah ini membuat apa? Dari kiamat itu bahkan sampai binatang yang tidak bertanduk akan dihisap karena ditanduk sama binatang yang bertanduk. Ya. Sampai segitunya keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah kezaliman, sampai binatang ketika di dunia dia numbuk, mentanduk, binatang yang tidak bertanduk itu akan dihisap di hari kiamat, tapi setelah dihisap Allah katakan kuni turoban. Jadilah kamu tanah, jadilah kamu debu. Artinya selesai. Hanya dihisap saja sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian binatang tersebut dibinasakan lagi, dijadikan tanah lagi. Sehingga orang kafir pun mengatakan seperti dibacakan oleh Al-Fajar, ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Orang kafir melihat enak banget dihisap habis itu mati lagi. Maka mereka, ya laitani, seandainya aku seperti dia menjadi debu. Karena orang kafir kan dihisap, habis dihisap apa? Disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seperti binatang tadi, dihisap tapi kemudian
dibinasakan lagi. Ya. Dan ini kita lihat ada sebuah gambar, ya. Jadi ketika itu ini ilustrasi saja bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala itu dipertunjukkan. Karena ketika itu Musa alaihissalam tanya kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin melihat keadilanmu." Maka dikatakan pada Musa, "Ya Musa, kamu tidak akan sabar melihat bagaimana proses keadilan Allah itu." Jadi ketika Musa menunggu wahyu di Gunung Tursina itu, ya, kemudian Musa ingin melihat bagaimana Allah berbuat adil kepada hamba-hambanya, maka disuruh Musa untuk mendatangi sebuah mata air yang tidak jauh dari situ. Tapi pesan, kamu perhatikan saja, nggak usah ngapa-ngapain, perhatikan apa yang akan terjadi. Maka ada seorang penunggang kuda mampir di sebuah mata air. Datang, nah, itu kan di padang pasir ya, artinya sepi orang. Datang orang penunggang kuda, minum dari mata air tersebut. Di saat minum, kantongnya itu, kantong di pinggangnya itu yang berisi uang itu jatuh tanpa dia sadari, tanpa disengaja. Akhirnya dia pun pergi tanpa sadar kalau kantong uangnya jatuh di tempat dia minum tadi di mata air. Pergi penunggang kuda tersebut. Setelah pergi, datang anak kecil, ya, anak yang masih belum balik, habis main bola, haus gitu kan, minum. Ini ilustrasi aja, nggak tahu dulu ada bola apa enggak. Minum, pas minum ngeliat kantong, diambil, dibawa pulang. Ya, anak kecil minum, ngelihat kantong isinya uang, bawa pulang lah uang itu, bawa ke rumahnya. Gak lama kemudian ini Musa mulai lihat apa yang akan terjadi gitu kan. Gak lama kemudian datang orang buta tua, ngelihat ada suara gemericik air, kemudian mendekat dan minum. Di saat minum, penunggang kuda balik, ingin mengambil kantong uangnya yang tadi jatuh. Dia baru ingat, oh ya, uang saya jatuh di sana. Pas balik, ngelihat orang tua buta tadi sedang minum. Ditanyalah, "Kek, kamu lihat kantong nggak isinya uang?" "Saya ini buta, mana bisa lihat. Di sini nggak ada orang lain," kata penunggang kuda. "Pasti kamu yang ngambil." Berdebat di situ. Sampai akhirnya penunggang kuda membunuh kakek tersebut. Karena dia merasa itu padang pasir, nggak ada orang. Pasti kakek itu yang berbuat. Sehingga kemudian penunggang kuda tadi marah, kemudian membunuh kakek tersebut. Kira-kira melihat suara seperti ini, siapa yang salah dalam pandangan kalian, kita semuanya? Yang jadi masalah di sini siapa? Menjadi biangnya masalah. Anak kecil ya. Ini gara-gara anak kecil nih. Coba kalau tadi dia minum nggak ngambil gitu kan, akan terjadi pembunuhan itu sama si penunggang kuda, karena kakeknya nggak bisa lihat. Kita di sini melihat bahwa yang masalah adalah si anak kecil. Maka kemudian Jibril mengatakan kepada Musa, yang benar adalah anak kecil tersebut. Lu kok bisa? Ya. Dalam pandangan kita yang salah adalah anak kecil, karena dia jadi biang masalah. Tapi dalam pandangan Allah yang benar anak kecil. Kenapa? Dulu si anak kecil ini punya orang tua, punya ayah yang bekerja kepada penunggang kuda tadi. Ya, ternyata penunggang kuda itu adalah bos ayahnya itu. Ya, si anak kecil nggak tahu kalau itu bos ayahnya. Dari mana dia tahu? Dan dulu ayahnya bekerja kepada penunggang kuda itu sekian lama nggak dibayar. Ya. Dan ternyata kantong uang itu sejumlah gaji ayahnya. Tanpa disadari oleh penunggang kuda bahwa dia akan pergi dengan membawa uang yang dia tidak menyadari kalau itu akan terjadi, sebanyak uang yang dia tidak pernah bayar kepada karyawannya. Maka si anak kecil tadi yang belum balik kan nggak kena kisos ya kan, diambillah itu sebagai Allah memberikan ganti kepada ahli warisnya. Kemudian apa yang terjadi dengan si kakek buta ini?
dan ternyata dulu ayahnya itu mati dibunuh sama si buta tadi. Kemudian Allah balaskan pembunuhan ayah si kecil tadi dengan dibunuh sama orang zalim. Zalim dibunuh sama orang zalim. Maka disinilah artinya apa? Kezaliman itu pasti akan Allah kembalikan kepada siapa yang melakukannya. Maka kalau kita pernah punya sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, entah itu masalah apa saja, segera dikembalikan atau diminta diikhlaskan. Karena Allah punya cara tanpa kita sadari, kezaliman yang kita pernah lakukan itu akan terbalaskan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi kalau kita bisa memaafkan orang tadi ya, maka itu lebih baik. Kalau misalnya kita dizalimi ya, kita maafkan itu lebih baik. Karena memberi maaf itu tadi ya, pahalanya seperti tadi disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dalam masalah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ternyata orang yang memberikan maaf itu pahalanya adalah surga yang tadi ya, sampai dikira oleh orang yang tadi itu ini surga Nabi siapa? Saking indahnya surga tersebut, dan ternyata bisa dibayar oleh orang yang bisa memaafkan orang. Lapang hatinya bisa memaafkan saudara-saudaranya ya. Maka mudah-mudahan pesan dari surat Al-Anfal ini, masalah harta dunia, kemudian bagaimana kita islah kepada sesama kita. Kalaupun kita berbuat zalim, kita segera selesaikan di dunia supaya tidak sampai di akhirat, karena di akhirat itu luar biasa berat. Ya kalau orang tadi memaafkan. Kalau tidak memaafkan, maka dosa dia akan diberikan kepada kita. Ya, maka kita mulai dari yang terkecil. Jangan sampai kita berbuat zalim sama saudara kita. Ya dari yang terkecil. Kalian mandi, ada sabun nganggur, nah, punya temennya diambil. Ada lauk kawannya, ngambilnya satu di bawah nasi, satunya di atas. Yang terakhir akhirnya nggak dapat. Ya, apalagi ya itu zalim-zalim yang kecil-kecil itu ya. Karena ada sahabat ya yang akhirnya terhalang masuk surga, padahal dia mati, orang mengira dia syahid. Kata Rasulullah dia berada di neraka. Kenapa? Ada satu kain di kantongnya itu yang dia ambil sebelum pembagian harta rampasan perang. Karena dikatakan qul anfalu lillahi war rasul, artinya dikumpulkan dulu kepada Rasulullah baru nanti dibagi. Tapi dia ketika sebelum dikumpulkan ada satu yang dikantongin, nggak diberikan, digosok gitu ya. Misalnya kalian jadi panitia acara, ada makanan buat ustadz, makanan istimewa, anggurnya masukin satu. Kalau di awal nggak boleh, tapi kalau sisa, silakan ya kan. Kalau satu dimasukin, nanti takut nggak kebagian, masukin dulu satu sebelum dikasih ke tamunya. Nah ini masalah juga ya kan. Dari hal kecil-kecil tadi kita jaga. Jangan tadi sahabat tadi gara-gara satu kain yang dia ambil sebelum diserahkan pada Rasulullah, dia terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.